Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai sahabat. Oke sahabat, jumpa lagi pada hari ini yang mana kita kembali berbagi tentang pengalaman buat teman-teman. Ya, keberadaan kita sekarang ada di areal Singaraja, Bali Barat ya? Iya. Bali Barat ya? Tepatnya Pura Pulaki. Oh, tepatnya di areal Pura Pulaki teman-teman. Yang mana di sini juga ada objek-objek wisata, termasuk juga penggemar kita, komunitas kita, khusus pencinta bonsai sangat banyak ada di daerah sini teman-teman. Ya salah satunya kita kunjungan saat ini di tempatnya, nama lengkapnya siapa? Dodik Karyase. Dodik Karyasa. Ketut nyaman Malde? Nengah. Nengah. Ya. Nah di sini kita kunjungan di tempatnya Pak Nengah, Dodik Karyasa. Nah di sini beliau mempunyai sebuah pohon ilang-ilang yang mana sudah mengikuti kejuaraan, sudah best 10 terus teman-teman. Jadi pohon itu salah satu ilang-ilang yang terbesar dan berprestasi saat ini. Karena ini udah berapa mengikuti event. Nah jadi teman-teman nanti kita review itu, kita cek keberadaannya, kematangannya seperti apa, indahnya seperti apa, nanti kita berbagi. Nah kebetulan kita langsung bicara atau bincang-bincang dengan Pak Nengah, ownernya ya. Karena pohon ini sejarahnya sangat panjang juga sangat ya. panjang. Didesain oleh Bapak dulu ya. Almarhum Bapak langsung. Ya kita, beliau kan almarhum, bapaknya mendesain. Nah sekarang generasi penerusnya Nengah ya. Masih Audit, belajar. masih belajar ya. Ya. Ya semua memang bonsai itu belajar. Ya. Ya Pak Ngaya. Jadi semua belajar karena istilahnya di Pade sendiri tidak ada orang pintar di bonsai. Semua belajar. Semua bodoh, semua belajar. Ya. Karena setiap menemuin bahan yang baru pasti selalu belajar. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah di sini kita review teman-teman, langsung aja teman-teman ikuti prosesnya pengecekannya, kita review satu persatu karena ada sendigi juga. Kita langsung dulu. Pak Ngah, boleh ya? Ya, langsung siap, ya? Siap, silakan. Pak Ngah, ini tempatnya areal apa namanya? Banjar, kampung? Banjar Karangsari, Desa Banyupoh. Banjar Karangsari, Desa Banyupoh. Ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada sebuah pohon sendigi. Ternyata di sini daunnya subur. Subur. Dari ini musim hujan. Ya, Pak. Nah, ya. Ya. Ini prosesnya berapa tahun, Pak? Ini dulunya sendigi yang sangat sakit pada ya. Oh. Sakit sekali, baru bapaknya dapat dari salah satu teman. Oh, almarhum juga, Pak? Ya. Pembusukan juga dalam akar, baru diproses lagi, kira-kira sudah 3 tahun proses. Ini kalau sendigi ini maksudnya jenis apa nih? Maksudnya asal muasalnya dari mana? Kalau Asli asalnya Bali atau Sumba? Tidak, Sumba. Sumba ya? Sumba. Ya teman-teman, ini salah satu bahan sendigi yang mana teman-teman lihat sendiri karakternya melintir nih, melintir sekali. Nah ini, dan di sini almarhum dulu membuat sebuah mahkota yang mana masih proses pengelosan. Masih penguasa. Nah, Dulunya kenapa? gaya rebah di Padi. Oh, gaya rebah dulu. Iya. Sekarang dibikin cascade ya? Iya. Nah ini gaya cascade teman-teman. Yang dimaksud dengan gaya cascade mungkin teman-teman pemula ada juga yang belum tahu. Jadi gerak batang ini menurun, nah terus menurun melebihi pot. Kalau melebihi pot begini namanya cascade. Kalau sejajar itu semi cascade teman-teman. Nah sejajar turun dikit itu semi cascade, tetapi di sini ada mahkota. Nah ini ini masuk kategori cascade ya. Namun di cascade ini almarhum dulu, nah ini kalau geraknya begini, gayanya kalau membuat cascade, jadi di sini usahakan membuat sebuah mahkota. Nah jadi teman-teman cari sebuah cabang yang sekiranya paling subur, kita arahkan naik ke atas sedikit. Dan di sini pilih lagi beberapa anak cabang yang mana membuat sebuah pengelompokan, jadi menjadi sebuah mahkota. Nah di sini mungkin maksudnya Bapak mungkin bikin bagnya ya? Iya. Bikin bagnya kemungkinan juga ini nanti hilang Pak. Nah, kalau di sini udah penuh bagnya ini hilang. Nah di sini yang membuat mahkota bawah, biar dimensi belakang ini kelihatan. Kalau ini ada mungkin ya agak kurangan. Nah ini ke bawah. Ini asik juga teman-teman. Biasanya sekarang favoritnya apa? Favoritnya teman-teman komunitas sekarang nyari cascade dan semi cascade. Memang kalau dipandang secara apa ya, kasat mata, mata telanjang tuh indah sekali. Iya. Pohon yang indah berarti pohon yang nilainya kualitas Lumayan. bagus. Dan harga. Penyuburan juga. Harga pun Ya. nggak main-main ya. Tapi saya lihat ini sini subur sekali. Ya. Memang sih teman-teman saya sampaikan, ini arealnya daerah Pulaki ini memang Panas. dekat pantai, Dekat panas pantai. ya. Memang ideal cocoknya santigi. Sendigi. Tetapi kenapa hilang-hilang subur, Pak?
Kebanyakan di sini menurut media juga Pak De ya. Oh gitu Media ya? juga, tanahnya juga bagus. Oh bagus Tanah ya, gunung juga gembur bagus. ya gunung ya. Ya kebetulan sekarang musim hujan ya? Iya, Nah ini musim hujan pun subur begini, jadi nggak kuning ya? iya, enggak kuning. Kalau media di sini apa Pak? Pak, kalau tiang sama teman-teman pakai pasir sungai Pak De. Bisa Oh. dicampur sama tanah gunung juga. Oh gitu? Iya. Wah teman-teman kita berbagi tip lagi nih, ini areal kita di daerah Singaraja, bagian barat, areal Pulaki. Nah, perawatan sedigi di sini, khusus teman-teman Singaraja ya di Iya. sini ya. Di sini perawatan sedigi dipakai dengan pasir Pasir sungai. sungai dengan pasir gunung, Gunung. apa tanah gunung. Iya. Ada gini, ada pupuk Pupuk kotoran kambing. Pak. kotor kambing Iya. saja. Kotoran Tapi mau subur loh teman-teman. Bisa pakai fermentasi airnya saja. Oh gitu. Iya. Oh ya, untuk siraman Iya, cairnya. siraman cair aja. Jadi kotoran kambing direndam, Ya, direndam. difermentasi, disiram cairannya ya. Selain itu saya enggak pakai Pupuk lain nggak pakai? Enggak pakai. Wah. Cuma kotoran kambing saja. Jadi betul-betul alami semua Alami. ini prosesnya, tidak perlu beli kalau punya kambing sendiri. Iya. Kalau nggak punya kambing berarti beli. Temen juga ada. Tapi satu karung berapa Bang di sini? Mahal ya? Kalau- Kalau yang 25 karung atau 50 kilonya? Kebanyakan saya di sini minta Pak De ya. Nggak beli ya? Enggak beli. Luar biasa Teman-teman teman-teman. juga banyak di sini. Terjadi benar jawaban pertanyaan saya dulu saya sampaikan ke teman-teman sekarang. Ternyata di areal sini mereka bermain bonsai itu nggak mahal. Nggak Mahal ya? Yang penting Karena kita bisa berusaha sharing Berusaha sama teman-teman, sharing, belajar Iya. ya. Memang sih itu yang paling utama di bonsai untuk penyempurnaan mendesain apa kan gitu. Nah, di sini yang paling penting itu kontrol ya. Kontrol, tetap. Ganti media apa ya. Kalau selama musim hujan, tiang rutinnya 2 bulan sekali pruning. Oh, pruning. Pruning ya, 2 bulan sekali. Itu teman-teman areal Singaraja. Jadi nggak usah mahal-mahal beli pasir malang ya. Udah pasti pohonnya subur. Prakteknya kalau mau belajar langsung Pak Nengah sendiri ya. Terbuka. Pak Audit ya. Terbuka. Terbuka untuk umum. Kopi gratis. Ayo kita cek lagi yang lain. Mana lagi Pak? Nah, ada lagi. Sedikit budidaya juga Pak De. Oh ini budidaya. Budidaya. Pak teman-teman, ini salah satu juga sendigi budidaya. Budidaya. Yang mana budidaya ini kita tanya dulu beliaunya. Pak Nga, ini dari biji atau gimana Pak? Cangkokan Pak De. Oh cangkokan. Ini apa induknya dari mana? Induknya ini salah satu dari teman juga Pak De ya. Berarti sendigi Singaraja dong? Iya, sedikit. Lokal ya? Lokal. Oh, Singaraja. kenapa saya bilang mungkin lokal teman-teman? Saya lihat daunnya agak lebar dia. Jadi lebar agak bulat. Iya, bulat. Kalau sendigi Sumba kan biasanya lebih kecil dia. Ada Sulawesi memang ada yang lebar, ada. Cuma di sini habitatnya di daerah Singaraja ini memang banyak. Iya, banyak. Mungkin kita Kebanyakan- akan belusuri hutan sendigi. Ada hutan sendigi nggak di sini? Kalau hutan sedikit Siapa di punya? sini cuma Pak Seten saja. Oh, Pak Sten. Seten saja. Nanti kita main ke sana. Ini langsung ada di daerah Taman Nasional Bali Barat. Oh ya, tapi Iya. kan itu dilestarikan. Dilestarikan. Dilindungi, Dilindungi kan? juga. Kalau dilihat-lihat boleh, Boleh, sebagai boleh. taman wisata ya. Ya. Kapan Kebanyakan. kita ke sana lusuri seperti apa keadaannya di sana. Nah, ini salah satu budidayanya dari Budidaya. Pak Nengah Dodit ya. Nah, ternyata di sini prosesnya enggak tahu nih berapa tahun, Pak? Kurang lebih 3 tahun, Pak De. 3 tahun. 3 Cepat tahun. juga Cepat sekali. Pembesaran untuk sendigi lokal Singaraja, pembesarannya sangat cepat ya, Pak De. ya. Tergantung medianya juga. Tergantung media. Ya? Bisa Tapi medianya tadi ya, Ya. apa pasir kali, sungai. pasir sungai ya. gunung. Bisa juga pakai pasir putih pantai. Pasir laut bisa ya? Pasir Tapi bisa. dominan dicampur ya. dicampur dominan. Berarti nggak perlu pakai pasir malang dong. Bisa, tapi kalau kebanyakan di sini pakai pasir sungai, Pak De. Tapi pasir sungai kan udah terbukti subur. Udah. Berarti kan tidak mesti pasir malang aja, ya kan? Iya. Kenapa cari pasir malang jauh-jauh mahal-mahal? Ini ada gratis katanya. Di sungai udah banyak ya. Sambil nyari keringat olahraga juga dapat. Wah, luar biasa. Perlu dicontoh, Bang. Ayo kita cek lagi. Sebelum kok hilang-hilangnya. Ini pohon apa ini, Pak? Nah, saya belum tahu ini. Ini Disebut kalau apa dibilang alamanda, Pak De ya. Hah? Kalau bahasa Latinnya alamanda. Bunganya kuning Alamanda kayak ya? trompet deh. Oh, ini pohon alamanda. Ini program dari biji juga. Wih, berapa tahun? Sudah lama, Pak De. Ini sebelum tiang terjun ke bonsai juga sudah ada ini. Oh. Iya, kenal-kenal. Iya, iya. Dari biji. Berarti selama ini Pak Nengah belajar dari Bapak ya? Iya, belajar dari Bapak Tapi langsung. jarang orang mau belajar, Pak Nengah. Tapi saya salut dengan Anda. Luar biasa Dari ilmu kawan langsung, sadik saya Pak. ini. Jadi memang kalau kita benar-benar serius, fokus, apapun yang kita bidangin, fokus, lebih serius, benar-benar konsisten, saya yakin ada hasil. Yang penting jangan gampang kecewa, Iya. gampang putus asa, jangan. Tetap
Kenapa? Fokus Saya belajar. bicara gitu, saya udah fokus. Jadi benar-benar kita nikmati hasilnya. Benar, harus semangat juga, Pak. Benar, harus semangat. Jadi kita selalu ngasih motivasi buat adik-adik, teman-teman. Kita akan telusuri seluruh Bali, baik itu pemula, baik itu kolektor, sama ya. Ya. Nah di sini salah satunya seperti ini. Kalau yang ini dijual, Bang? Dijual, Pak. Harga berapa yang ini? Itu yang buka harga 1,5. 1,5. 1,5. Karena di sini kan konsepnya juga untuk di kontes juga belum dapat, Pak ya. Termasuk bonsai rumah juga. Oh gitu ya. Karena perubahannya lukanya juga banyak. Hmm. Dulu tertutup di sini, Pak. Tapi kalau 1,5 masuk lah. Tapi yang bikin sebesar gini tuh puyeng juga Ya, kepalanya. puyeng juga. Proses waktu. Kalau hitung 1,5 juta tuh per tahun tuh berapa dapat? Memang kalau kita itu Paling 1.000 pun nggak masuk ya. Nah, yang kalau di pertama kan bonsai bikin cabang ini. Iya, cabang pembesaran cabang juga. Ini juga, Pak. Mhm. Itulah proses, Pak. Wah, luar biasa. Kita cek lagi, review sedikit nih, ada program sedikit lagi nih. Nah, ini sedikit lah. Ini program dari Hasil budidaya juga. budidaya juga. Budidaya. Ini budidaya juga, teman-teman. Nah, tapi gayanya kayak gaya-gaya hilang-hilang juga ini. Emang sih cantik dengan gaya begini. Artinya yang penting sekarang kita mematangkan saja. Iya, ini juga baru dapat saya, Pak. Baru dapat juga. Baru 2 bulan ini dari teman. Ini gabungan apa satu, Nggak, Pak? satu. Oh, satu. Satu asli satu. Oh. Ini gaya-gaya model berbatang dua ya? Iya. Gaya twin juga ya? Baru. Cuman dibilang rap juga enggak. Enggak. Kalau dengan gaya gini berapa jual, Bang? Kalau ini sementara tidak jual. Oh, masih di Ya, masih untuk proses. belajar. belajar. Iya. Tapi kalau ada harga yang menjanjikan? Yang mahal? Tergantung gimana. Kalau harga menjanjikan dijual kan? Iya, tergantung. Ini Sekarang konsepnya proses belajar dulu. luar biasa. Adik saya ini jadi betul-betul ingin belajar. Saya salut. Intinya semangat selalu belajar. Semangat. Ini Untuk- ini apa namanya? Udah berapa tahun di sini? 5 tahun, Pak. 5 tahun? 5 tahun. Wah, sabar juga ya. Sabar, harus sabar. Dulunya ini medannya enggak pasir dulu, Pak De, yang punya. Dulunya ini beliau pakai tanah. Tanah kan nggak bagus untuk sendiri. Tanah-tanah biasa itu. Pasir kali ya. Iya. Pasir sungai ya. Pasir sungai. Ini kita teman-teman. Pasir sungai. Ini pasir Campur. sungai. Campur. Pasir sungai ini. Nah, ini ada batunya juga masih. Sih, Tapi kondisi pohonnya subur. bur. Subur luar biasa. Ini moss ya? Moss. Untuk gimana? Untuk biar Program akar juga, Pak De. program akar ya? Biar lembab dia. Oh, jadi Sistemnya program lembab. akar teman-teman bisa pakai moss. Moss merupakan akar dari tanaman Iya. yang apa ya? Melekat di pohon ya? melekat di pohon. Kalau di Bali bilang simrah ya? Simbar. Simbar ya? Simbar. Pohon simbar ini akar pohon simbar. Cuman udah dijual di mana? Di Toko-toko ya? Toko-toko ada. Toko-toko bonsai ya. Oke, kita geser lagi. Mana hilang-hilangnya, Pak? Bang? Sini, Pak. Wah, teman-teman. Weh. Ini hilang-hilangnya yang saya bahas dari tadi. Mahakarya almarhum ya. Bapak siapa nama lengkap Bapak? Bapak Wayan Paing Atmaja. Mohon maaf Bapak ya, Bapak Wayan Paing Atmaja. Inilah karya beliau yang luar biasa, teman-teman. Nah, ini merupakan sangat spektakuler bagi saya. Kenapa? Ini salah satu ilang-ilang yang saya temukan, termasuk bukan masalah besar dan kecilnya ya, mewahnya teman-teman. Dan pohon ini sudah beberapa kali berprestasi di ajang kompetisi kejuaraan. Nah, di sini udah berapa medali dibawa pulang dan memang layak. Kenapa saya bilang layak? Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman. Sebuah ilang-ilang yang besar, lumayan lingkarannya. Kita bahas lebih detail, mendalam bagaimana perjalanan bonsai ini, programnya berapa tahun, prosesnya bagaimana. Nah, ini yang meneruskan generasinya beliau, salah satu putranya beliau yang mana sudah terjun di dunia bonsai. Dia. Nah, disinilah kita akan bahas karena almarhum sudah meninggalkan kita mendahului. Semoga beliau tenang di alam sana, dapat tempat yang layak di sisinya ya. Ya inilah karya beliau luar biasa. Ya teman-teman, nah di sini kita bahas sedikit berkaitan dengan histori pohon ini. Ini prosesnya berapa tahun, Pak Dit? Kurang lebih 9 tahun, Pak De. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun kawan-kawan, ini prosesnya dengan waktu yang tidak begitu ini ya, tidak begitu meragukan. Ini hasil karyanya beliau. Waktunya sangat panjang prosesnya karena di sini memang pohonnya luar biasa. Nah, di sini waktu ini proses ini diprogram apa diprogram di atas pot atau di ground itu maksudnya? Pertama didapat itu program dalam pot langsung, Pak De. Oh, langsung. Langsung dalam pot. Cuma proses pemotongan akar saat ganti media aja, Pak De. Oh gitu. Untuk Ya. membesarkan cabang-cabang ini
di background tidak berpengaruh saat pemotongan akar dia. oh gitu ya? Iya. Wah teman-teman, jadi kita cek seperti apa keadaannya, kenapa pohon ini bisa berprestasi dan layak dinobatin sebuah dikasih prestasi ya dan piala. Nah teman-teman perhatikan, ini sebuah pohon ilang-ilang yang berbatang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 batang ini teman-teman. Kita berbicara tentang gerak dasar, ini akarnya luar biasa. Nah ini luar biasa, diimbang oleh karakter yang tua ini. Nah ilang-ilang yang model begini nih memang sih, kalau tumbuh liar kecil-kecil banyak ya. Atau yang besar mungkin ada. Cuma nyari yang bergerak seperti ini, itu nyata sekali kita lihat memang ini programan udah lama. Nah di sini yang saya bangga dan luar biasa sama yang program ya terutama, karena ini prosesnya lama dan tahap-tahapannya beliau ini luar biasa sekali. Jadi kita berbicara tentang tahapan sekarang. Dengan batang ini, dengan liukan batang seperti ini, genjol-benjol gini teman-teman. Nah, ini tahapan cabangnya. Cabangnya pertama dibikin, dipotong, pecah lagi 2, pecah lagi ranting, anak ranting, curanting. Ini tingkat kematangan udah tinggi. Kembali juga ke sini, batang kedua ini. Di sini ada cabang, terus dipotong di sini. Pengelosan ya membesarkan, dipecah lagi 2 dan menjadi 3. Nah di sini juga pecah lagi. Nah kembali juga batang yang di sini lagi. Nah sama juga batang di sini lagi, cabang ini, batang ini ada cabang, pecah lagi. Kalau dilihat secara global ini kematangan sudah luar biasa teman-teman. Jadi prosesnya dengan memandangnya kita sudah tahu bahwa proses pohon ini lama, bukan waktu yang singkat. Makanya kita berbicara pohon instan, dari mana dapat karakter tua seperti ini kalau emang nggak programnya lumayan lama. Nah kembali ke atas teman-teman lihat, perhatikan. Nah di sini sampai ke atas nih matangnya luar biasa teman-teman. Nah kembali benjol-benjol ini indah sekali ya, tua banget ya. Nah ini juga ke belakangnya ada. Nah ini juga kematangan, semua cabang kita cek keberadaannya, kematangannya sudah 95%, hampir 98. Ya, jadi 95% udah kematangnya luar biasa. Tinggal nanti kematang lebih dikit lagi bisa untuk melepas kawat. Iya. Ya Bang Ayah. Kalau sudah ini lepas kawat, bisa naik ke kelas Madya Utama. Ya. Wah, ini tarungnya di regional terus ya? Sudah 3 kali regional Pak. Wah, besten terus. Besten terus. Salut. Astung Kare besten. Nah, ini lagi teman-teman, kita cek keberadaan ke depan lagi. Kita bahas agak panjang nih pohonnya. Nih. Nah, ini kembali terus ke depan pohon ini. Nah, ini panjangnya berapa meter, Bang? Kurang lebih 1,5 meter Pak. 1,5 meter, teman-teman. Nah, ini karakter batangnya lagi. Nah, di sini pohon ini turun. Nah, turun di sini. Nah, di sini tumbuh akar lagi. Ini emang orinya ya? Memang ori dulunya kan didapat di alam ini patah dia Pak. Oh, patah. Di alam dia patah. Jadi jatuh. Jadi jatuh. Tumbuh akar. Tumbuh akar. Oh, berarti langsung nempel ya, tumbuh akar ya? Nempel. Kayak senigi ya? Iya. Wah, luar biasa ini. Nah, di sini teman-teman jatuh, turun ya, tumbuh akar di sini. Nah, batang ini naik lagi. Nah, terus ke depan langsung teman-teman. Wah, cantik sekali ini pohonnya. Ya, teman-teman bisa saksikan. Ya, ini batang, ada batang memanjang, teman-teman. Di bagian bawahnya memanjang sekali ke depan. Nah, di sini batang ini turun. Ini sempat ceritanya apa? Patah ya. Ya, patah di alam. Nah, di sini tumbuh akar. Dan dia ke depan lagi nih. Nah, ini kayaknya baru prosesnya ya? Ini baru Pak. Semua Ini proses baru. ini ya? Ya, dari alam dari sini dia. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, di sini menjuntai ke depan, ke bawah. Nah, yang kita salutkan di sini sabarnya program ini. Main cutting teman-teman. Potongan, ini potongan juga. Tumbuh dari cabang, potong, tumbuh anak cabang, tumbuh ranting, curanting, cit ranting. Nah, ini tingkat kematangnya teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau hilang-hilang proses kematangnya seperti ini. Jadi ada gumpalan-gumpalan di atasnya ini teman-teman. Nah, gumpal-gumpalan. Nah, tidak usah terlalu banyak sub cucu rantingnya. Jadi sini bisa dihitung satu anak cabang ini berapa ya sini. Nah, ini beberapa aja. Nah, sama juga di atasnya ini teman-teman bisa ikuti. Nah, ini udah matangnya, kalau hilang-hilang udah lumayan ya, luar biasa ya. Karena mengikuti tahap proses ini tuh yang lama sekali. Itu loh. Nah, kenapa bonsai itu mahal? Ya ini prosesnya, ini yang mahal. Kalau kita bayangkan melihara ini, berapa tahun tadi? 9 tahun? 9 tahun teman-teman. Kalau kita umur 60, kira-kira bisa nggak kalau proses dari nol? Nggak bisa ya?
Kalau berusaha bisa pasti. Kalau berusaha pasti bisa. Nah, itu teman-teman keistimewaan pohon ini yang kita udah bahas tadi secara detail dikit ya. Mungkin kurang-kurangnya teman maklum. Nah, mungkin keberadaan pohonnya detail sampai ke atasnya. Teman lihat sendiri. Ini tingginya berapa, Pak? Kurang lebih 1 meter Pak De ya. Kurang lebih 1 meter, teman-teman. Dengan posisi besar begini, terus lingkaran batangnya kurang lebih yang di bawah ini ada sekitar 90 ya. Kurang lebih Pak De. Kalau kita ukur di ini lingkaran batangnya ada 90. Lingkaran batang-batangnya sekitar ada 40, 45. ada 45. Cantik benar nih. Kematangan di sini, cek. Kita buka dikit ya. Sorry, Pak. Nah, ini nih teman-teman lihat. Kita intip-intip dulu dimensinya. Di belakangnya tuh. Tuh. Tingkat kematangannya. Luar biasa. Nah, ini sebagai mahkota utama ya. Mahkota utama dia bentuk besar. Yang ini semi-semi mahkota, batang-batang yang kecil. Sini buat mahkota kecil-kecil ya. Nah, di sini mahkota kedua. Di depan itu mahkota ketiga ya. Iya. Di sini mahkota kedua, teman-teman. Nah, terus mahkota ketiganya ini. Ini mahkota ketiganya. Nih. Jadi benar-benar kelihatan sekali pisahnya mahkota-mahkota ini. Nah, kira-kira dengan karakter seperti ini sudah berprestasi, kematangnya luar biasa. Kalau ada yang minang 200 juta dikasih nggak? Tergantung Pak De. Tergantung. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi di sini saya iseng nanya beliau, kalau ada yang nawar 200 juta dilepas nggak ini? Ini sebuah karya seorang maestro ya. Beliau sudah almarhum, peninggalannya ke generasi penerusnya. Pak Nengah Udit, luar biasa. Oke Pak Nga, kita review coba pohon-pohon yang lain dulu. Seperti apa, luar biasa teman-teman. Berbaginya ilang-ilang, the best selalu dalam kontes. Ini persiapan kontes turun? Untuk tahun ini enggak Pak De. Oh, enggak dulu ya? Enggak dulu. Hasil pemulihan ada beberapa yang kaut yang dilepas pemulihan dulu. Rencana kan masuk Madya sekarang. Oh, Madya. sip, cantik sekali. Panjangnya, woi. Sorry ya. Tuh. Nih. Masih lewat saya nih. Masih lewat ya? Kita cek dulu nih. Ah, ini ada liguni lagi.